Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga kita dan kalian semua tetap diberikan rezeki yang melimpah dan dilancarkan untuk segala urusannya. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Sekte Pemakan Daging Manusia. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu setelah hujan reda, Galin berada di pelabuhan, bukan sebagai ahli strategi ataupun sebagai pejabat wakil dari pemerintah. Kehadirannya di tengah-tengah pengungsi lebih kepada urusan kemanusiaan. Dia ikut serta dalam membagikan makanan, menjemput pengungsi yang terjebak di antara perusuh. Pak, tadi ada beberapa orang anggota Brimob meminta dikirim 2 unit truk untuk mengangkut pengungsi. Pengungsi? Galin bertanya balik. Bukankah itu bukan petugas Brimob? Apa kamu tahu dia dari kesatuan mana? Dari seragamnya seperti dari Kelapa II Jakarta, Pak. Tunggu sebentar, tangan ini. Galin meninggalkan kegiatannya menghitung jumlah selimut yang rencananya akan dibagikan pada para pengungsi di kantor Pemda. Tangguh? Galin memanggil markas pusat melalui suara radio HT. Tangguh masuk. Apakah ada perintah untuk mengambil unit armada dari anggota kepala 2 di pelabuhan? Ganti. Sebentar Pak, kita konfirmasi dulu ke pos satuan. Tugas penjemputan pengungsi hari itu seharusnya ditangani oleh TNI, bukan oleh anggota polisi. Tugas mereka sudah diatur dalam rapat tugas yang sudah disepakati beberapa hari yang lalu saat rapat gabungan antara instansi mengenai tugas-tugas pokok di lapangan. Markas Pelindo. Mendengar panggilan HT, Galin langsung menyawitinya. Markas Pelindo masuk. Tidak ada tugas untuk mengambil unit ganti, Pak. Galin melepas radio dari tangannya. Dia berlari ke tengah lapangan, dan di kejauhan dia melihat 2 orang petugas sedang bersih tegang. Penyusup! Galin memberi kode bahaya. Anggota TNI yang sadar kode itu segera menodong senjata kepada seorang anggota Brimob Gadungan. Dan 2 manusia itu saling tersulut emosi sedang di tangannya, saling menodongkan senjata. Entah siapa yang memulai, sebuah senjata melepas muntahan peluru. Rentetan senjata bersambut, puluhan orang terlihat tumbang seketika. Beberapa anggota TNI tertembak secara mendadak tanpa ada perlawanan. Sore itu sekitar pukul 15.00 di pelabuhan sampai terjadi baku tembak. Kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Ribuan pengungsi jadi panik. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, baik TNI dan Brimob, yang sudah terpancing emosi saling serang. Di antara mereka tertembak, termasuk beberapa pengungsi ikut menjadi korbannya juga. Galin yang berada di tengah-tengah pelabuhan terjebak peperangan antara 2 kelompok angkatan bersenjata. Dan ini adalah pengalaman keduanya setelah yang pertama dia berada di Vietnam saat polisi Vietnam menggerebek sebuah yayasan. Suasana menjadi tambah ricuh saat tiba-tiba ada pengungsi yang histeris dari dalam kapal. Kepanikan menular pada orang-orang di luar dan yang terjebak di dalam truk. Di tengah hiruk pikuk rentetan tembakan, beberapa polisi paham sedang ada penyusup. Adu domba mencoba memberi kode dengan menembakkan senapannya ke udara. Akan tetapi peringatan itu tidak digubris sama sekali. Takut menjadi korban ada beberapa pengungsi yang tidak sabar. Mereka ketakutan akan diserang. Mereka menunggu dievakuasi dengan menggunakan kapal dan tak sadar berlari ingin masuk ke dalam kapal, berharap segera dibawa ke Surabaya. Beruntung suasana cepat kondusif setelah mereka mulai saling sadar adanya penyusup yang menggunakan seragam mereka untuk memancing 2 angkatan bersenjata ini saling serang satu sama lain. Akibat bentrok antara polisi dan tentara, pengamanan di pelabuhan menjadi sangat kendor. Jumlah aparat yang berjaga di beberapa sudut pelabuhan terlihat menjadi lebih sedikit. Raut muka beberapa aparat di jalan terlihat masih tegang karena masih adanya kecurigaan di antara polisi dan tentara. Meski Galin sudah berulang-ulang mengatakan agar mereka saling percaya satu sama lainnya.
Sampai malam hari suasana masih saja mencekam dan berefek bukan hanya di lingkungan pengungsian, tetapi di seluruh penjagaan dalam kota Sambit. Meski tidak lagi terdengar ada letusan senjata antara kedua pasukan yang bertanggung jawab menjaga keamanan tersebut, namun kedua pasukan seperti saling berjaga-jaga terhadap kemungkinan ada serangan dan penyusup dari kelompok lain. Apalagi tersiar kabar di masyarakat bahwa akibat baku tembak tersebut telah menewaskan belasan orang warga sipil. Saat pintu kapal mengangkut pengungsi dibuka, mulai anak-anak hingga nenek-nenek berebut tak beraturan. Mereka masuk tanpa kendali. Mereka berdesakan untuk bisa ikut dalam pelayaran karena khawatir kapasitas kapal yang tidak muat sehingga terpaksa mereka akan tertinggal lagi. Akibat desakan itu beberapa orang terjatuh dan terinjak. Dan ada beberapa orang yang tercebur ke sungai saat berebut menaiki pintu melalui tangga kapal. Mereka berjubel karena merasa tidak ada jaminan keamanan lagi di pelabuhan setelah terjadi baku tembak antara TNI dan polisi. Beberapa korban luka akibat aksi baku tembak langsung segera diangkut menggunakan helikopter ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para korban itu ditempatkan di 2 rumah sakit. 2 orang perwira polisi dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia. 7 prajurit TNI dan seorang warga sipil dibawa ke Rumah Sakit Tempat Perawatan Tentara atau RSTPT DR Suarsono. Di pelabuhan masih ada 10 ribuan pengungsi yang tidak terangkut oleh kapal. Mereka dijaga dengan kekuatan seadanya. Baku tembak sebelumnya telah mengakibatkan kekacauan dalam tugas beberapa aparat. Dalam aksi baku tembak itu tercatat 2 orang tewas. 1 orang yang tewas tersebut adalah pengungsi yang tidak berdosa. Pengungsi itu meninggal tanpa sedikit pun ada identitas yang tertinggal. Dan korban lain adalah Letnan 1 AN Aprianto, perwira menengah Angkatan Darat. Itu adalah kepala seksi intel Batalion 631 atau Antang, Palangkaraya. Jenazah Aprianto langsung diterbangkan dari Palangkaraya ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Sementara di Rumah Sakit Mulia terbaring 2 perwira menengah polisi, Kepala Dikrotat Sabara Polda Kalteng, Komisaris Besar Polisi DRS Toto Suprapto masih terbaring lemah dengan luka di lambung dan langsung ditangani pihak rumah sakit untuk mengangkat proyektil peluru dari perut Toto. Dan seorang lagi ialah seorang komisaris polisi DRS Bobianto langsung dioperasi untuk pengangkatan pecahan proyektil peluru yang tersangkut di bagian pinggang atau persis di atas pantat. Komandan Batalion Brimob Kepala 2 Jakarta tersebut. Sementara di Rumah Sakit Tempat Perawatan Tentara atau RSTPT DR Suarsono Banjarmasin, 4 anggota TNI dan seorang warga sipil korban baku tembak itu juga masih akan menjalani operasi guna mengeluarkan proyektil maupun proses penyembuhan luka. Keempat korban tersebut adalah Pratu, Napsul, dan Kopda Kosarsi dari Batalion 621 Menuntung, Barabadai, Kalimantan Selatan. Kemudian Pratu Roni Sara dari Batalion 631 Antang, Palangkaraya, dan Sertu Samsul dari Kodim 1015 Sampit. Masih ada 3 anggota TNI berasal dari Batalion 612 Moda atau Balikpapan dan 3 orang pasukan TNI lainnya. Hari itu adalah hari ke-18 pecahnya perang etnis di kota Sampit. Hanya tinggal 2 kapal lagi maka para pengungsi kepastikan telah dievakuasi semuanya. TNI dan Polri semakin solid setelah kejadian saling tembak di pelabuhan tempo hari. Tidak mudah rasanya mengevakuasi manusia satu kota hanya dalam tempo hitungan hari. Bukan hanya kapal perang milik TNI AL saja yang dikerahkan, bahkan beberapa kapal milik swasta juga ikut membantu mengarahkan kapal-kapal lautnya untuk mengangkut para pengungsi bolak-balik dari Sampit menuju Surabaya. Sistem pemerintahan di kota itu masih tidak berjalan dan nyaris hampir tidak ada kepemimpinan di kabupaten. Mau tak mau, pemerintahan di kota langsung dikendalikan oleh pemerintahan pusat Jakarta, di mana segala instruksi serta kebijakan mengikuti perintah pemerintah di Jakarta. Galin ikut serta dalam membantu proses evakuasi pengungsi. Dia harus menahan banyak peri akibat banyaknya korban yang sudah meninggal dunia. Mayat-mayat selama masa perang sengaja dibiarkan begitu saja di tengah jalan tanpa diurus. Bahkan sampai ada beberapa mayat yang sudah mulai membusuk, dibiarkan begitu saja.
Siang itu tentara serta polisi bersama perangkat petugas lain memiliki misi baru, mengumpulkan semua mayat yang berserakan di jalanan untuk diangkut menuju pemakaman massal. Jumlah mayat diperkirakan sangat banyak. Di lokasi pengungsian masih bersisa sekitar 3.000-an pengungsi, dan Galin sudah meminta kepada pemerintah pusat di Jakarta agar sisa pengungsi diangkut oleh 2 armada kapal sekaligus. Mengingat rentannya kapal sipil yang membawa pengungsi dibajak di tengah perairan Mentaya, maka dari itu, negara mengirim 2 kapal sekaligus, yaitu kapal perang KRI Teluk Sampit 515 dan KM Bukit Raya milik PT Pelni. Galin selaku kepala tugas urusan pengungsi, yang juga wakil dari pemerintah pusat, mendapat informasi dari intelijen TNI tentang sebuah laporan mengabarkan adanya aktivitas di sebuah hotel yang dijadikan markas serta tempat penyengapan puluhan manusia. Berdasar info itu, TNI langsung turun tangan dalam rencana penggerbekan dan penyerangan. Besar kemungkinan Galin beranggapan bahwa Bayun ada di tempat itu bersama puluhan anak buahnya. Oleh karena sampai detik ini, posisi Bayun masih belum terlacak keadaannya. 2 unit armada truk dikirim berangkat dengan membawa prajurit menuju ke hotel tersebut. Pasukan langsung diperintahkan tangkap, tahan dan tembak. Siapapun yang menyerang pastikan serang balik, tanpa ampun. Baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Saat mulai masuk ke halaman hotel, di area parkir ditemukan beberapa tumpukan kepala manusia yang sudah dipotong tanpa anggota tubuhnya. Galin melihat kondisi itu segera menambah maskernya menjadi 3 lapis. Bau menyengat busuk begitu kuat sekali di tempat itu. Mereka pun memasuki lantai 1 hotel. Suasana sangat mencekam, sepi dan gelap. Bau amis dan busuk begitu dominan di ruangan itu. Keadaan sangat biasa saja, seperti tidak ada aktivitas kegiatan di dalamnya. Hanya sebuah TV besar yang masih menyala. Rupanya kehadiran para anggota TNI di lokasi sempat diketahui mereka beberapa menit sebelumnya, sehingga mereka meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Sebuah perintah diberikan oleh komandan pasukan supaya memeriksa semua pintu demi pintu kamar dan dibuka satu persatu untuk memastikan keadaan musuh yang mungkin masih bersembunyi. Negatif. Seorang tentara memberi laporan. Coba cek kamar atas, ucap sang komandan. 15 anggota TNI merengsek ke lantai 2. Sebuah laporan mengejutkan. Adanya seorang wanita yang disekap di kamar nomor 24. Wanita itu didapati dalam kondisi tanpa pakaian, dan kuat dugaan dirinya sempat dijadikan budak nafsu para penjahat yang sebelumnya menjadikan tempat itu sebagai markas mereka. Pak, apa Anda tetap tidak mau memakai rompi anti peluru? Menggeleng Galin. Saya merasa sangat tidak nyaman memakainya. Berat dan sesak. Gerak saya menjadi terbatas bila memakainya. Ya, kecuali dalam kondisi sangat mendesak, mungkin saya akan memikirkan untuk memakainya, ucap Galin. Wanita yang ditemukan itu langsung dibawa oleh pasukan ke lantai bawah dan diberikan pakaian hangat agar korban tidak kedinginan. Galin memperhatikan wajah wanita dengan rambut sebau tersebut. Dia melepas jaket biru tuanya, kemudian memasangkan ke wanita itu. Galin sentuh dahi wanita itu terasa hangat. Bibir dan badannya masih bergetar menahan ketakutan. Sepertinya kamu demam, ucap Galin. Wanita itu tetap tidak bereaksi. Matanya berkaca-kaca. Setelah ini, kamu akan kami bawa ke pengungsian. Di sana ada tim medis yang akan merawatmu. Galin duduk menemani wanita itu. Beberapa pertanyaan pancingan coba ditanya Galin untuk menyelidiki bentuk rupa wajah bos yang sebelumnya berada di lokasi hotel. Akan tetapi, sepertinya wanita tersebut enggan berbicara. Tatapannya masih kosong. Tampak di wajahnya masih ada perasaan trauma yang sangat mendalam. Setelah dipastikan semua aman, Galin dapat berduduk santai di ruang lobi hotel. Galin mengambil remote TV dan berita masih ramai saja memberitakan tentang kondisi kerusuhan terkini. Hingga ada sebuah berita yang membuat dia tersentak kaget. Seorang presenter menggambarkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma bahwa presiden telah berangkat menuju Israel. Ia rencananya akan melakukan kunjungan resmi kenegaraan. Padahal Israel adalah negara yang paling dibenci oleh mayoritas rakyat Indonesia. Galin menelpon Farhan, memastikan kebenaran berita itu. Halo,
Selamat siang, Pak. Farhan, sudah kamu cek kebenaran berita perjalanan Presiden ke Israel? Sudah, Pak. Berita itu positif. Sejenak Galin terdiam, lalu mematikan handphonenya. Wajah Galin mendadak pucat. Jantungnya berdegup. Dia kaget luar biasa. Apakah penawaran rompi hati pelurumu masih berlaku? Ucapnya pada komandan pasukan. Silakan, saya memang membawanya untuk berjaga-jaga bila ada anggota yang mendadak turut ikut dalam proses penyerangan. Galin berdiri. Badannya tegap, terlihat nampak gagah memakai rompi anti peluru. Berwarna biru tua bertuliskan sebuah tulisan, membentuk sebuah kata pers. Rompi beserta helm memang didesain oleh PBB sebagai simbol bahwa pers dilindungi oleh organisasi bangsa-bangsa dan tak boleh menjadi bagian target sebuah serangan, baik di pihak yang bertikai maupun dari pihak pemerintah juga. Dia menyisingkan baju hem putihnya dan dengan sengaja melepas semua masker yang menempel di wajahnya. Sebuah pesan WhatsApp dikirim kepada Farhan. Aku tidak tahu setelah mengirim pesan ini aku akan selamat atau tidak. Ya, aku tahu Jenderal Lucianto mengkhianati kita dan kita semua berada dalam jebakan Bayun. Kunjungan Presiden ke Israel adalah bagian dari rencana Bayun. Aku pastikan setelah Presiden pulang dari Israel akan ada sebuah kudeta militer terhadap Presiden. Sebelumnya aku yakin rencana akan berhasil. Meskipun meletusnya perang sipil di sini, rencanaku masih berada di jalur yang tepat. Tetapi setelah memastikan Presiden mengambil tindakan yang salah, tentu setelah ini akulah yang akan menjadi korban selanjutnya. Tetapkan menjadi agen bayangan dan pastikan identitasmu tak terlacak oleh siapapun. Misi selanjutnya, aku ada hadiah untukmu. Untuk kepala Bayun ada 10 keping koin emas. Untuk kepala Rusyanto ada 10 keping koin emas. Pastikan mereka mati sebelum pemilu. Jika tidak, mereka akan kembali dalam posisinya dan menguasai seluruh politik yang ada di Indonesia. Libatkan Ikhwan yang saat ini sedang berjuang di pengadilan. Dia akan menjadi partnermu yang tepat dalam setiap misimu selanjutnya. Itulah isi WhatsApp Galin kepada Farhan yang selama ini masih menjadi hantu dalam bayangan sistem organisasi jaringan milik Galin. Seraya mengirim sebuah gambar menunjukkan di mana Galin menyimpan semua berkas, koin emas serta rahasia misinya yang selama ini dia rahasiakan. Setelah dipastikan tidak ada target, beberapa wartawan yang sejak tadi menunggu untuk mengambil gambar dan meliput operasi secara langsung diberi izin untuk masuk, memotret ataupun mencatat hasil dari pertemuan. Galin ketika itu duduk di belakang pagar hotel yang langsung bersebelahan dengan sungai besar membuang HP-nya ke sungai. Dia khawatir jika dia sempat menjadi korban, orang akan dapat melacak misinya dengan mudah. Seorang wanita mendekatinya. Wanita bermata biru, berambut pirang. Wanita itu dikenalnya 2 hari lalu saat meliput kondisi kota kelahirannya. Galinlah yang ketika itu memberinya akses masuk ke daerah konflik untuk memantau situasi terkini kota Sambit. Beruntung tidak ada musuh, ucapnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Galin masih duduk di batas pagar kayu setinggi 80 cm, berusaha menjaga jarak. Dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa lagi melibatkan siapapun untuk dipercayai. Siapa saja bisa saja menjadi musuh. Farhan menerima pesan Galin langsung bertindak. Langsung menuju halaman samping rumah Galin dan membobol kursi kayu di bawah pohon mangga. Dalam pesan itu, Galin menceritakan bahwa misinya memang sengaja dia sembunyikan di tempat tersebut. Jika nanti misinya gagal dan dia ikut tewas, maka yang lain dapat melanjutkan misinya yang belum berhasil. Farhan membawa masuk ke dalam mobilnya sebuah kotak aluminium dengan gembok kecil berwarna coklat. Dengan kecepatan yang lumayan tinggi dia terus melaju, meninggalkan jauh rumah Galin, menuju tempat yang dimana selama ini dia mengontrol dan menerima pesan dari setiap misi-misinya. Sebuah flash disk dan beberapa keping koin emas berjumlah ratusan keping. Uang koin itu memang sering dipakai oleh Galin untuk membiayai semua kegiatan misinya. Galin memang menggunakan koin dalam setiap transaksi misi agar setiap sidik jarinya tidak menempel pada uang kertas dan tidak terbaca oleh juga sistem pelacak DNA dan sidik jari. Apabila sidik jarinya ditemukan oleh sistem, semua masa lalunya, keluarganya serta orang sekitarnya akan mudah dipantau oleh musuh. Setelah membaca semua isi dalam flash disk,
Farhan menelepon Galin berulang-ulang. Namun kali ini handphone Galin sudah tidak aktif lagi. Cukup lama Farhan menutup wajah dengan telapak tangannya. Pikirannya meracau memikirkan nasib Galin. Dan yang dia lakukan sekarang hanya menunggu 24 jam. Apakah Galin masih hidup atau sudah mati? Itulah perintah yang diterimanya ketika membaca semua pesan dan kode yang ditulis Galin dalam file dalam flash disk. Armada truk melaju ke arah pelabuhan Sampit. 32 anggota TNI semua pulang dengan selamat bersama satu anggota sipil dan 5 wartawan asing yang mereka lindungi. Semua pulang dengan lengkap, kecuali Galin yang ketika itu sudah tidak ada. Galin ditembak oleh seorang jurnalis, wanita asal Belanda, yang kebetulan membawa senpi. Meskipun sebenarnya dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, bahwa setiap jurnalis asing dilarang membawa senjata api, apalagi dalam lingkup penjagaan pasukan militer. Galin ditembak karena berusaha menyerangnya. Dia pun menembak Galin 4 kali sehingga Galin jatuh dengan luka tembakan di dada. Dan Galin terjatuh dan tenggelam di tengah sungai mentanya yang dalam dan lebar, selebar sungai Amazon. Seminggu sudah setelah kehilangan Galin, tim SAR mengerahkan 3 kapal 4 speedboat. Lebih dari 30 orang tim ahli termasuk para penyelam profesional dikerahkan secara khusus mencari mayat Galin yang seharusnya di hari kedua atau ketiga mayatnya sudah mengambang di atas permukaan air. Akan tetapi, pencarian tim SAR tetap saja tidak membuahkan hasil sama sekali. Berbagai spekulasi beredar. Mungkin saja mayatnya tidak mengambang akibat rompi anti peluru yang dipakai Galin terlalu berat. Keruhnya air sungai mentaya, serta derasnya arus sungai bagian bawah membuat beberapa penyelam benar-benar kesulitan mencarinya jenazah Galin. Kesedihan menyelimuti seluruh tim mengingat posisi strategis Galin dalam barisan orang kepercayaan pilihan presiden. Tunda dan tunduknya dalam perpolitikan di tanah air begitu diperhitungkan. Dia ahli strategi dan hebat, dan seorang intelijen bayangan legendaris di Indonesia. Nama besarnya bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga terkenal di dunia internasional. Banyak sekali strategi dan rencananya berhasil memecahkan beberapa kasus besar. Bahkan nama besarnya juga ditakuti di sekitar kawasan ASEAN. Beberapa pemimpin besar pernah terlibat urusan dengannya dan tahu betul seberapa berbahayanya serangan demi serangannya. Akan tetapi, tetaplah Galin seorang jenius, tanpa identitas dan wajahnya sedikit sekali diketahui orang. Dialah pahlawan sesungguhnya, pahlawan tanpa jasa, pahlawan tanpa rupa. Hari ini hari terakhir pengangkutan pengungsi dari kota Sampit menuju Surabaya. Lengkingan suara kapal menderu beriringan, dengan sebuah kapal perang membelah dalamnya sungai Mentaya. Sungai yang akan menjadi saksi sejarah, gemilang salah satu manusia terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Seorang laki-laki kebanggaan dari daerahnya. Seorang laki-laki hebat yang mampu mengatur ritme politik presiden melalui bisikannya. Hari sudah mulai senja. Batas pencarian mayat Galin dihentikan karena besar kemungkinan Galin tak akan pernah lagi ditemukan. Tangis haru Rani membasahi pipinya. Sudah seminggu ini dia selalu aktif ikut bekerja, siang malam mencari kekasihnya yang tak kunjung juga ditemukan. Sesampainya di dermaga pelabuhan, 2 orang wanita harap-harap cemas menunggu kabar tentang abangnya. Seorang laki-laki berseragam oranye mendatangi mereka berdua. Dengan berat hati, saya harus mengatakan bahwa Pak Galin kemungkinan meninggal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya selama 1 minggu ini. Namun, tak ada tanda-tanda membuahkan hasil sama sekali. Enggak, Pak. Abang pasti masih hidup. Dia pasti lagi bersembunyi atau hanya di bawah arus. Abang gak mungkin mati. Coba Bapak cari lagi. Saya yakin, Pak, abang saya masih hidup. Dia gak mungkin mati, Pak. Abang gak mungkin meninggalkan kami. Kami berdua adiknya, Pak. Abang sudah berjanji dengan kami bahwa abang akan selalu menjaga kami. Safa mengiba. Tubuhnya bergetar akibat lelah. Dia terus merengek memeluk kaki petugas SAR yang dipercaya sebagai kepala tim pencarian Galin. Maaf, Dek. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak, beri waktu seminggu lagi. Aku yakin abang pasti ditemukan. Kasihan abang kami, Pak. Abang pasti kedinginan di tengah laut sendirian. Kita harus mencari abang sampai ketemu. Tidak ada kata yang mampu diucapkan petugas itu. Dan yang dia lakukan hanyalah diam. Petugas itu berusaha pergi karena tak tega melihat 2 adik kakak mengiba sampai nyaris berlutut memohon supaya
pencarian dilanjutkan lagi. Batas akhir dari pemerintah sudah berakhir hari ini. Mustahil pencarian akan dilanjutkan lagi. Tubuh Marwah nyaris tumbang. Beruntung beberapa orang di sana sempat menahannya. Safa masih berlutut dan terus mengiba, memohon agar pencarian abangnya terus dilanjutkan lagi. Suasana di markas pencarian jadi suasana haru biru. Safa dan Marwah, dua saudara kembar itu saling berpelukan dan berusaha menguatkan satu sama lain. Mereka merasa sangat tak adil jika harus kehilangan abang satu-satunya kesayangan mereka. Rani turun dari kapal pencarian lalu mendekati dua adik kakak itu. Tidak ada sepatah kata pun yang bisa dia ucapkan, kecuali perasaan yang sama terluka, seperti mereka berdua di senja itu. Langit merah di kota Sampit disambut suara lengkingan azan. Beberapa petugas SAR bergemas pulang. Mereka bertiga masih saja duduk di tempat itu dan berharap bahwa Galin masih selamat. Sebulan pun berlalu. Rani sudah mulai menerima keadaan. Kota Sampit saat ini sudah kembali damai seperti semula, walaupun tanpa etnis pendatang lagi. Sejak kehilangan Galin, hampir setiap sore Rani mengunjungi dermaga pelabuhan membawa kembang-kembang kecil yang ditabur di atas aliran sungai. Dia melakukan itu setiap sore sebagai bentuk pesan rindunya kepada sang kekasih. Di tempat itu, dia duduk sendiri merasakan hawa angin sungai yang kencang. Perasaannya turut hanyut terbang entah kemana. Dia hanya bisa mengingat kembali momen-momen bahagianya saat bersama Galin dahulu. Di tempat lain, Ikhwan diputuskan bebas oleh pengadilan setempat karena terbukti tidak bersalah berkat bantuan Farhan. Dengan berbagai cara, Farhan mengumpulkan bukti demi bukti tentang ketidakterlibatan Ikhwan dalam kasus pembunuhan yang sebenarnya adalah bagian dari skenario Bayun. Bayun menjebloskan Ikhwan agar tidak ada lagi yang mengetahui kasus keburukannya selama merebut kembali harta dan perusahaannya yang sempat disita oleh negara. Beberapa bulan setelah konflik, kota Sampit mulai mereda dan aman. Aktivitas masyarakat kembali normal seperti sedia kala, meskipun mayoritas warga dari etnis pendatang untuk sementara sudah dilarang untuk masuk lagi ke kota Sampit. Di Jakarta, kehilangan Galin yang merupakan orang kepercayaan membuat sang presiden seperti kehilangan arah berpolitik. Siapa saja pejabat menteri yang melawan instruksi presiden, maka saat itu juga harus bersiap-siap kehilangan jabatan atau dinonaktifkan. Tegas tanpa takut. Itu yang ingin diterapkan presiden kepada jajarannya. Namun sikap itu ternyata menumpuk kebencian para abdi negara. Mereka berkonspirasi untuk menurunkan tahta presiden secara paksa dari jabatannya. Dalam situasi menekan ini ia nyaris sendirian. Seorang agen Inggris, Barton, menyebut sang presiden kehilangan seorang operator politik yang mahir. Gaya kebijakan sang presiden kini terlihat eksentrik dan sulit ditebak, sering justru malah menyulitkan langkah presiden itu sendiri. Setelah berbulan-bulan lamanya, sang presiden mulai paham bahwa sumber dari pengkhianatan ini adalah jenderal kesayangannya. Akibat bisikan sang jenderal, presiden kerap mengambil langkah-langkah politiknya yang sering dianggap ugal-ugalan. Seperti ketika ia memecat beberapa orang baik di lingkungan presiden itu sendiri dan memberi ide agar membuka jalur diplomasi pada negara Israel yang jelas sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri, atau memperbolehkan beberapa daerah mengibarkan bendera pemberontak di berbagai wilayah Republik Indonesia. Itulah tindakan presiden yang dianggap meresahkan para elit politik yang sejak awal sudah skeptis. Lebih-lebih, media yang semuanya pun tak terlalu simpatik pada sang presiden. Berita demi berita negatif begitu kuat dihembuskan di kalangan bawah, dan sang jenderal berpengaruh itu pun dipecatnya dari jabatannya. Tanggal 29 Januari di ibu kota negara adalah hari penuh dengan ketegangan. Pada hari itu DPR menggelar sidang paripurna, membahas hasil kerja panitia khusus investigasi, kinerja, serta dugaan penyelewengan dana bantuan ekonomi dan Sultan Brunei yang dilakukan presiden. Siasat ini dijalankan para musuh presiden demi untuk menjatuhkan sang pemimpin dari jabatannya. Sebuah strategi hebat dipakai oleh Bayun. Teknik menjatuhkan rezim seperti dahulunya juga pernah dipakai Galin untuk menjatuhkan Perdana Menteri di Timur Leste. Apa yang dilakukannya di negeri orang atas permintaan beberapa jenderal Timur Leste untuk menjatuhkan Perdana Menteri korup bertangan besinya. Sang presiden berada dalam rapat tahunan
Sidang paripurna berjalan sangat alot. Sidangnya presiden disiarkan secara massal, bertubi-tubi melalui media-media TV nasional sehingga membuat jutaan rakyat Indonesia bereaksi. Ratusan mahasiswa diajak turun ke jalan. Sementara sidang krusial itu berlangsung, suasana di luar gedung DPR atau MPR juga tak kalah menegangkan dan mengerikan. Harian Kompas melaporkan, belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman gedung DPR MPR. Dan yang bikin tegang adalah karena itu bukan demonstrasi tunggal mereka, terbelah dalam dua buku, dari yang pro dan anti presiden. Dua kelompok sudah dalam posisi sama-sama siap bentrok. Polisi dan TNI yang sedang berjaga sangat khawatir jika dua kubu ini saling bentrok, yang akan terjadi adalah bencana nasional dan bisa terjadi banyak sekali pertumpahan darah dan kematian mengerikan antara dua kubu yang sudah saling ngancam takkan lagi bisa untuk dihindari. Dan pertikaian itu bukan hanya di ibu kota saja, tapi meluas di kota-kota lainnya, termasuk Jogja, Semarang, dan kota-kota kecil lainnya di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kubu anti presiden tentu saja meneriakan tuntutan agar presiden turun dari tahta presiden. Selain itu mereka juga meneriakan slogan reformasi sampai mati. Sementara kubu pro presiden selain mendengungkan dukungan juga meneriakan slogan-slogan anti DPR. Meski suasana sidang belum berakhir, beberapa ahli strategi milik presiden bermain dengan cara mengerahkan ribuan massa sebagai tameng utama dalam membela sang presiden di parlemen. Begitu juga Bayun, seorang ahli strategi jenius ini, memiliki kejutan yang berbeda dalam setiap rencananya. Dia memiliki hitungan yang begitu matang dalam menjatuhkan presiden dari jabatannya. Gelombang massa dibuat menjadi-jadi agar sang presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Farhan menjalankan misi Galin yang masih belum selesai. Pilihan terakhir perintah Galin adalah memastikan dua orang itu tewas. Jika tidak, maka tetap akan beginilah negeri ini diisi oleh orang-orang jahat seperti mereka. Melihat goyangnya posisi presiden, beberapa orang-orang yang tergabung dalam tim strategi yang diisi oleh mantan pejabat-pejabat anggota Black Hole berkumpul merayakan sebuah kemenangannya dalam sebuah gedung pertemuan. Bayun menjadi tamu kehormatan bagi mereka. Lelaki muda tampan keturunan campuran antara Melayu, Cina, dan Indonesia. Beberapa kali lelaki itu memberi sambutan dan mendapatkan banyak pujian dari beberapa mantan pejabat yang sebelumnya sempat diberisikan oleh Rusyanto untuk mengamankan posisinya agar tak kehilangan power di perpolitikan Indonesia. Mereka merayakan dan sudah berpikir bahwa kali ini mereka akan lebih banyak mencakup yang lebih luas dengan menguasai lagi banyak jaringan kriminal di Indonesia yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh Galin melalui tangan pemimpin mereka sendiri. Sebuah musik bahagia menggelegar diiringi tarian-tarian wanita cantik menghibur mereka malam itu. Sambil minum minuman keras, mereka berpesta tak terkendali hingga mabuk-mabukan. Mereka pun mulai tak sadarkan diri. Dalam kondisi itu, Bayun mulai agak sempoyongan. Seumur hidupnya belum pernah dia minum sampai semabuk ini, padahal ia hanya minum seperempat gelas saja. Dalam keadaan mabuk itu, Bayun masih dapat berpikir, ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada penyusup yang menyuntikkan sebuah obat dalam racikan minuman mereka dengan dosis yang besar. Dengan keadaan sempoyongan Bayun ke kamar kecil, dia coba minum sebanyak-banyaknya air tawar dari keran agar mengurangi efek pusing di kepalanya. Kamar kecil artistik berwarna putih neon dengan ornamen kaca yang mengelilingi setengah dindingnya. Warna lampu di antara celah-celah wastafel terlihat cantik sehingga memberi kesan mewah pada siapa saja yang melihat kamar kecil itu. Bayun masuk ke dalam kamar mandi tanpa seorang mengikutinya. Seseorang itu memakai jas setelan hitam dengan sepatu kulit warna coklat dengan merek krokodil di ujung tali sepatu. Bayun mulai berkumur seraya mengusap-usap wajahnya dengan air secara berulang-ulang, berusaha menahan sakit kepala yang berlebihan. Namun hanya 2 menit dia di tempat itu, sebuah kejanggalan dapat Bayun rasakan. Dia menoleh pada laki-laki yang sejak tadi berdiri di belakangnya. "Siapa kamu?" tanya Bayun saat dia merasa terancam akibat sebab sebuah moncong senjata diarahkan menempel arah kepalanya.
Farhan, apa aku mengenalmu? Tidak, tapi bosku, Galin mengenalmu. Tersenyum Bayun mendengar kata Galin. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Menanamkan peluru ini di dalam otakmu. Tersenyum Bayun pasrah. Dia merasa bahwa ini adalah malam terakhirnya, menghirup nafas kehidupan, dan dia pun pasrah tak berniat sedikit pun untuk lari. Farhan yang sudah menggenggam senjata tak banyak lagi berpikir. Dengan cepat memuntahkan isi peluru pada kepala Bayun. Dor. Dengan pasti, senjata di tangan Farhan menyalak dan memuntahkan isi peluru hingga bersarang di kepala Bayun. Tubuh Bayun pun langsung tumbang dan darahnya bercacar membasahi lantai keramik dan putih. Senjata di tangannya sengaja tidak diolahnya, berbunyi nyaring agar tidak mengundang kepanikan di antara pengunjung lainnya. Sebuah senjata bercap Glockmeier 22 milik Jenderal Lucianto menjadi saksi kematian Bayun malam ini. Si ahli strategi paling jenius itu menemui ajal. Kejeniusannya sungguh tak mampu Galin imbangi. Bagi Galin, power Bayun sudah di atas rata-rata. Namun sayang, kejeniusannya dia pakai untuk kejahatan kemanusiaan. Pilihan kematian Bayun dipilih Galin sebagai pesan mandat terakhirnya kepada Farhan. Sebagai jalan satu-satunya untuk menghentikan langkah biadab Bayun, ialah dengan mengakhiri nyawa Bayun itu sendiri. Laki-laki itu sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang yang tak berdosa di negeri ini. Kematiannya akan menjadi sepadan membayar banyaknya hutang nyawa. Melalui bantuan Farhan beserta bantuan dari agen lainnya, malam itu sang jenderal juga dieksekusi. Mayatnya dibuang di laut. Data-data kejahatannya yang masih disimpan Galin diungkap ke publik. Kematiannya dianggap sebagai matinya seorang pengkhianat. Tubuhnya jenderal itu diberi batu agar tidak mengambang ke permukaan air. Saat tubuhnya mulai membusuk. Keadaan politik masih tetap memanas. Presiden sudah jatuh dari jabatannya dan diganti oleh wakilnya. Sejak jauh dari Galin harus memilih mundur dan tidak lagi terlibat pada politik Indonesia. Dia memilih menjadi rakyat biasa, menjadi orang lain yang sesungguhnya. Cukup sudah rasanya membuka dan menghancurkan kekuatan besar jaringan kriminal yang sudah dia baca sejak 4 tahun terakhir. Atas restu presiden, saat itu dia menyamar menjadi seorang penyidik biasa di kepolisian. Dari membongkar kasus makam massal, pembunuhan anak-anak yayasan, hingga membongkar mafia besar kejahatan di seluruh Indonesia dan ASEAN yang sudah terorganisir dengan rapi. Dan biarlah semua yang menganggapnya sudah mati karena tak mungkin. Orang mengira seorang hantu hidup lagi untuk membalas dendam. Dan hanya cara inilah yang dia pakai untuk menghabisi dua manusia itu dari belakang. Jika tidak, maka kematian dua orang itu akan menjadi beban baginya, sebab dia akan menjadi buronan seisi negeri ini. Kematian di sebuah gedung yang berada di tengah kota menghebohkan Indonesia. Ini adalah berita besar kedua setelah berita tentang turunnya presiden dari jabatannya. 48 orang diberitakan tewas diracun dan 1 orang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Satu-satunya bukti yang tertinggal adalah sebuah senjata tipe Glockmeier 22 dengan sidik jari ditemukan mengarah pada Jenderal Lucianto sebagai pelaku penembakan serta pembunuhan 48 orang. Dan sang jenderal pun dianggap sebagai buronan karena telah membunuh puluhan nyawa dalam satu kejadian, sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang dicurigai sebagai pembunuh. Seorang laki-laki memakai baju hem, lengan panjang, dan menggunakan celana jeans hitam, serta sepatu kets favoritnya, berjalan memasuki lorong kanopi pesawat menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan topi hitam serta kacamata hitam, hidung dan mulutnya ditutup, menggunakan masker. Dia berjalan santai menyambut sebuah telepon dari rekannya. Halo? Kapan pesawat You nak berangkat dari Jakarta? Jam 12. Baiklah, aku tunggu saja di kedai bandara. Pesankan aku cangkir kopi. Ingat, kopi pahit. Hahaha, You tak salah pesan kopi. Dari saat ini sampai Kuala Lumpur, kopi udah dingin, kurang sedap lah. Sore di Kuala Lumpur, Malaysia.
Seorang laki-laki menemui Azhar. Matanya bulat, serta alis mata yang rapi, dengan masker yang selalu menutup hidung, dan menurutnya membuat Azhar tersenyum. Macam mana? Apa Yuda pikir ganti warga negara? Tidak sedikit pun. Ucapnya seraya menyeruput kopi pahit favoritnya. Yuh, harus memikirkan semula tawaran ini. Karena tidak semua orang mempunyai peluang seperti ini. Sementara ini, aku hanya ingin menjadi warga negara biasa saja, sambil memperhatikan politik di Indonesia. Apa yang kau nak cari? Entahlah, aku rasa aku harus kembali merintis dari nol lagi. Apa tujuan you selanjutnya? Sepertinya aku harus masuk ke ranah elit global, membongkar rencana mereka menyebarkan virus Yajud Wujud. Tersenyum Azhar lalu berkata, apa musuh terbesar Indonesia dan dunia berikutnya? Penyembah Dajjal. Begitulah akhir dari ceritanya. Sampai jumpa kembali di cerita terbaru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.